Hello everyone, welcome back again to my class Literal Reading. Of course with me, Mrs. Shuni. Today we are going to continue our previous materials called Main Idea. So this is Main Idea part 2. Before we continue our new materials, I would like to explain or discuss with you about our previous tasks. Most of you have already submit your tasks on Google Classroom, so let's discuss it. What is the answer actually. Okay, let's discuss it one by one. We started from text 1. Most of you have already collected or submit your answers. There are many variation ya, jadi banyak dari kalian yang sudah menjawab dan ada berbagai jawaban ya. Ini saya kumpulkan. Mungkin ini karena masih sedikit yang jawab, jadi saya hanya dapat sedikit saja jawaban dari kalian. Tapi ini cukup saya rasa. Banyak dari kalian yang menjawab American Idol. Untuk jawaban ini cukup menjelaskan atau menggambarkan ide pokok atau main idea dari paragraf ini. Tapi saya juga punya satu jawaban lain ya yang cukup lengkap, ada 2 jawaban lain lagi. Nah, ini jawaban kedua, yaitu newest TV series on the Fox Network called American Idol. Jadi di sini lebih jelas ya. Kalau tadi hanya American Idol terlalu singkat dan tidak terlalu menjelaskan ya. Kalau di sini kan lebih jelas, lebih detail ya, dan ini singkat. Beda nanti jawaban yang ketiga. Sebentar lagi saya perlihatkan, itu lebih detail ya. Nah, ini dia jawabannya lebih detail. Jawaban ini paling gampang karena kalian tinggal ambil saja yang sudah ada pada teks. Paling gampang. Ya, jawabannya ada di baris pertama dari paragraf. Ya, mudah sekali. Jadi kalau kalian bingung membaca atau bingung, coba saja cari di awal paragraf. Itu mungkin jawabannya ya. Okay, now let's move on to text 2, the answer of text 2. I have 2 different answer here. The first one is the symptoms of depression. Yeah. The second one is depression and its symptoms. Ya, itu 2 jawabannya. Yang penting ada depression and symptoms. Bisa juga ditambahkan serious depression and its symptoms, or the symptoms of serious depression bisa. Ya, tapi ada beberapa yang masih menjawab hanya depression ya. Itu masih belum jelas, belum clear dia itu main ideas-nya. Ya, depressionnya itu diapain? Kalau di sini kan simptomnya, yang simptom dari depression itu. Kalau hanya depression bisa aja efeknya or what else itu ya. Jadinya harus lebih jelas ya. Keywordsnya ada di kata serious depression and symptoms itu ya, atau sign bisa juga. Okay, next is text number 3 ya. The first main ideas yang saya temukan ya dari jawaban kalian adalah the reasons people lie. Kemudian ada jawaban lain, lies and its reasons. Bagus itu karena kebohongan juga ada reasonnya, alasannya apa. Terus jawaban terakhir yang saya temukan dari jawaban kalian, nah ini yang paling gampang karena tinggal mencari ya di paragrafnya, di baris pertama itu sudah ada jawabannya. People lie for different reason. Nah itu dia jawabannya. Oke, itu pembahasan kita or our discussion for today. Now let's move on to the new materials for this week. Okay. Our new material is about state and implied main idea. Masih kelanjutannya main idea ya. Sometimes a paragraph has state main idea, usually in the topic sentence. This means the paragraph says what the main idea is. Nah, maksudnya state main idea di sini adalah main idea-nya itu ada pada teksnya. Ya, jadi kalian tidak perlu mencari susah-susah atau membuat sendiri, sudah ada di teks. Biasanya ada seperti tadi, seperti tugas yang kemarin itu main ideas-nya ada di baris pertama paragraf.
Itu dia. Itu disebut dengan statement idea. State di sini maksudnya paragrafnya tuh disampaikan ya, seperti kata says, disampaikan di paragraf tersebut. Jadi main ideasnya ada di sana. Gitu. Sometimes a paragraph doesn't have a statement idea, but has an implied main idea. This means that you need to state the main idea in your own words because it doesn't actually say in the paragraph. Ya, jadi kadang-kadang di suatu paragraf itu tidak ada seperti yang tadi saya bilang statement idea, maksudnya main idenya sudah ada di paragrafnya, itu tinggal kita ambil saja, itu tidak ada kadang. Nah, itu disebut dengan imply main idea. Maksudnya di sini kalian harus membaca dulu paragraf tersebut, baru nanti kalian menyimpulkannya dengan kata-kata sendiri. So you have to use your own words. Karena di paragraf tersebut tidak ada, misalnya di baris manapun tidak ada main ideasnya. Main ideasnya tidak tersirat, ya. Maksudnya tidak harus ada di bagian depan paragraf atau baris pertama, tidak ada di baris terakhir juga tidak ada. Ini kalian harus menyimpulkan sendiri main ideasnya apa berdasarkan pemahaman kalian tentang teks itu. Oke, jadi biar lebih clear ya, saya akan jelaskan kembali. State itu main ideasnya ada pada paragraf, kalian tidak perlu membuatnya. Sedangkan imply main ideasnya itu main ideas tidak ada ya, tidak disebutkan di sana. Jadi kalian harus membaca sendiri, kemudian menyimpulkan berdasarkan pemahaman kalian. Menyimpulkan apa sih main ideasnya, seperti itu. Nanti saya akan kasih contoh ya, biar lebih jelas. Okay, next I will give you an example. This is the example. Kalian cukup perhatikan kalimat yang saya underline atau saya garis bawahi. Itu the student had fun on their field trip. Itu dia di garis bawahi ya. The underlined portion of the sentence is the main idea and is stated further written. Nah, contoh ini merupakan contoh dari statement ideas. Maksudnya main ideasnya sudah ada atau tersirat, langsung tampak atau menampakkan diri ya di bagian depan atau di baris awal dari paragraf. Jadi kalian tidak perlu membaca panjang-panjang, membaca dengan serius atau berkali-kali. Kalian cukup lihat di baris pertama. Nah, itu dia main ideasnya, itu makanya disebut dengan state. Main idea dia state ya. Kemudian berikutnya kalian bisa lihat ada teksnya di sini, teks singkat. The Native Americans used the trees to build their houses. They hunted and trapped animals in the forest for food. They found roots and berries that they could eat. Some plants found in the forest were used for medicine. Nah, itu dia contohnya. Kalian bisa baca berulang-ulang. Apakah kalian langsung menemukan main ideasnya atau bagaimana? In this paragraph, the main idea is not stated. Jadinya dalam paragraf ini main ideasnya tidak dijelaskan ya, atau tidak tersirat di sini. Tidak terpampang nyata ya main ideasnya. However, by reading the paragraph, the reader can determine the main ideasnya. Jadinya dari membaca paragrafnya itu, pembaca bisa menentukan main ideasnya. Nah, main ideasnya is Native American use resources in the forest to survive. Jadi di sini para pembaca itu menyimpulkan sendiri ya berdasarkan apa yang dia baca, bahwa Native Americans atau warga Amerika asli ya itu menggunakan resources, berbagai macam sumber dari hutan ya untuk bertahan hidup. Apa saja sih resourcesnya? Seperti dia memakai pohon ya untuk membangun rumah, dia berburu hewan untuk makanan, kemudian dia memakai roots, akar, dan juga buah-buahan untuk dimakan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu dipakai untuk obat. Jadi yang ada semua bahan-bahan yang ada atau sumber-sumber yang ada di hutan itu dipakai untuk bertahan hidup. Jadinya berdasarkan paragraf itu atau isi dari paragraf itu, para pembaca bisa menyimpulkan
antisipasi main ideas-nya. Jadi di sini disebut dengan imply main ideas-nya. Berarti kalian, is that clear for you? I hope it's clear for you. And I think that's all about our material today. And next, you can check on your Google Classroom. I will give you a task. Yeah, the second task. Still, it's about main ideas. Okay. Thank you for joining my class, and see you next week on the same day.